warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali bisa menyapa Tribuners. Kali ini kita di Tribun Best Story. Seperti yang kita ketahui, kalau bulan suci Ramadan itu menjadi saat bagi seluruh umat muslim untuk menjalankan salah satu rukun Islam ya, yaitu berpuasa. Nah, kita akan ngobrol nih bersama dengan salah satu mahasiswi penerima LPDP yang saat ini menjalani studinya di University of Rochester, Amerika Serikat. Kita udah terhubung dengan Yati Kasuki. Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana kabarnya? Oh, that's cool. Ini senang sekali bisa kembali melihat kamu di layar monitor tribunambon.com ya. Kita juga pernah melakukan talk show, tentunya di Bastory juga bersama dengan Yati Kasuki. Ini kita membahas kala itu dengan tema bagaimana sih untuk bisa lolos LPDP kala itu ya. Namun mengintip lagi di kehidupan mahasiswi Indonesia khususnya dari Provinsi Maluku yang tengah menjalani studinya di University of Rochester. Kebetulan karena kita lagi di bulan suci Ramadan ya saat ini, tentunya uh, orang-orang itu membayangkan gimana sih rasanya menjalankan ibadah puasa di Mama Rika. Mhm, 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 mhm. Wow, saat ini sudah musim apa nih di sana nih? Mhm, mhm. Itu Makin juga lama mempengaruhi. ya. Ya, jadi itu juga mempengaruhi waktu berpuasa. Jadi misalnya hari ini buka puasanya misalnya hari ini buka puasa tuh jam 7.50. Besoknya itu sudah bisa 7.55 atau bisa 7 atau bisa jam 8 malam kayak gitu. Delapan. Jadi ya jadi setiap hari itu waktu puasa itu berubah-berubah. Berarti Berarti durasinya durasinya itu itu bisa bisa memakan memakan hingga hingga 12, 13 jam jam seperti itu seperti ya. itu ya. Iya, bisa sampai 15 sampai 16 jam di sini. Karena kalau misalnya Wow. 16 jam, karena kalau misalnya kayak dari sahur itu kan jam 4. Nah, kalau buka puasa jam 8 kayak gitu. Oke, Oke, kamu kamu sendiri sendiri gimana gimana sih? sih? Fit nggak sih? Kuat Kuat nggak nggak sih sih menjalankan menjalankan ibadah ibadah puasa puasa dengan dengan lama lama 15 15 jam jam itu? itu? Ya pastinya Jeng kayak kayak Katong sudah growing up sebagai Muslim society, Katong sudah terbiasa Iya. dengan puasa kan kayak gitu. Jadi kalau awal-awal itu pasti lemas, aduh bawaannya kayak mager di tempat hari pertama hari kedua. Tapi kalau setelah itu semuanya lancar, jadi rasanya tuh kayak seperti biasa saja sih Jen. Oke, Oke, jadi jadi dalam dalam keseharian keseharian kamu kamu apakah memang apakah ada memang berbeda ada dari berbeda dari daily daily routine sebelum routine sebelum Ramadan dan Ramadan di dan di Ramadan? Mungkin kamu Ramadan? boleh Mungkin kamu boleh share terkait share dengan terkait dengan aktivitas studi kamu aktivitas di studi kamu di University of University of Rochester sambil Rochester sambil menjalani ibadah menjalani puasa ibadah puasa juga. juga. Iya, jadi kalau terkait dengan kayak kamu punya aktivitas gitu ya, Jen, itu pasti perbedaannya adalah mungkin kayak di bulan puasa kalau sering makan di siang hari. Jadi itu juga kadang mempengaruhi kalau punya situasi tubuh. Tapi yang lebih penting adalah Katong bisa fokus pada apa ya, personal management, bagaimana Katong bisa kembangkan lagi self routine, daily routine, misalnya kayak sebelumnya mungkin jarang beribadah atau memperkuat lagi ibadah kayak gitu. Ya jadi kayak gitu ya, bisa set misalnya kayak waktu gym yang biasanya dilakukan siang hari, ya udah deh kayaknya kita mau gym di malam hari saja kayak gitu. Jadi
at least yang paling penting itu adalah self management untuk bisa bisa set up lagi apa saja sih yang perlu atau lakukan di ibadah puasa untuk memperkuat memperkuat atau punya ibadah kayak gitu. Oke. Lalu gimana dengan Tapi gimana? dirimu bisa ceritakan gimana situasi Ambon sekarang, gimana durian, lansa. Aku udah pasti. I bet you really miss situasi nuansa Ramadan di Kota Ambon, Provinsi Maluku seperti apa. Ya seperti yang kamu tahu ya, Ramadan di rumah ya. Pastinya gimana ya, lebih terasa nuansanya lebih kental, kemudian rutinitas yang kita jalani setiap tahunnya itu juga masih terasa. Mungkin yang berbeda adalah karena 2 tahun terakhir ini udah 2 tahun kita menjalani ibadah puasa dalam keadaan COVID-19 pandemi begitu. Jadi ada jet lagnya sih ketika kita harus rutin gitu ya, apalagi udah di menjelang pertengahan puasa seperti ini, jadwal bukber itu banyak banget. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, rutinitas itu kan berkurang tuh. Alhamdulillah di tahun ini tuh karena COVID-19 juga sudah melandai, penanganannya juga sudah baik. Makanya peraturan yang tadi kita rasa sangat ketat itu perlahan-lahan dicabut, namun tidak kemudian kita mengabaikan prokes. Jadi masih tetap dengan hal-hal seperti itu. Namun membangun ukhuwah Islamiyah itu masih tetap kita jalani gitu. Karena biar gimana pun di bulan Ramadan ini itu bagian daripada meningkatkan keimanan kita. Kemudian bisa menjalani sholat tarawih berjamaah. Benar banget, Jeng. Seperti itu. Jadi pastinya luar biasa sekali. Dan kalau kuliner jangan kamu tanya. Aku pastikan di Amerika tuh nggak ada asidakannya. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya kalau pastinya kayak dari atmosfer situasi itu pasti beda banget, Jeng. Apalagi kayak being Muslim in here atau sebagai kelompok minoritas, tapi lagi-lagi itu tadi misalnya kayak berbeda kayak dengan situasi di Indonesia, dengan katong punya tradisi yang kuat, dengan di masyarakat itu katong punya strong relationship, punya hubungan sosial yang kuat. Misalnya tiap hari katong diperhadapkan dengan di kompleks itu pasti banyak jualan, banyak menu. Belum lagi tradisi bangun sahur di Amerika nggak ada kan? Malam hari itu ada orang yang kasih bangun sahur, malam hari katong bisa bikin tarawih kayak gitu. Tapi kalau kayak di sini tuh, tapi ya lebih enaknya karena mungkin di sini beta tinggalnya di lingkungan kampus, jadi akses ke kampus itu dekat, dan katong lebih memperkuat hubungan dengan Muslim Students Associasi kayak gitu, asosiasi mahasiswa Muslim di kampus kayak gitu. Jadi misalnya tiap hari itu ada iftar gratis, ada sahur gratis. Nah jadi enaknya tuh kayak gitu. Jadi setiap hari itu ya istilahnya sebagai anak kos-kosan juga katong punya bisa ingat itu lah. bisa tiap hari bisa makan makanan Arab kayak gitu kan. Enaknya sih kayak itu sih, kayak katong juga kayak di kampus juga kayak ada kegiatan webinar, katong bisa kayak perkuat network juga, perkuat membangun pertemanan juga kayak gitu. Ya itu sih. Itu kalau webinar itu pembahasannya terkait dengan Ramadan atau pembahasannya tuh macam-macam, Jeng. Kalau di sini pembahasannya terkait Ramadan, pembahasan terkait eksistensi Muslim di Amerika, terkait kontribusi Muslim di Amerika kayak gitu. Jadi banyak hal sekali yang dibahas, dan itu bagian dari kesempatan katong membangun network kayak gitu. Karena kalau sekarang ya apalagi kayak sekarang
mau wisuda, bentar lagi mau wisuda, jadi ya at least harus persiapan network untuk step selanjutnya. Iya. Komunitas Muslim ini kebanyakan datangnya khususnya di University of Rochester ya, tempat kamu berkuliah. Ini kebanyakan datangnya dari negara mana aja? Apa ya, kalau itu tuh banyak sekali, Jeng. Kalau kayak ini, jadi at least kayak di kampus-kampus di Amerika itu semuanya tuh ada asosiasi, ada perkumpulan mahasiswa Muslim. Nah di situ banyak sekali, ada dari Timur Tengah, dari Afrika, dari Amerika juga, dari pokoknya dari Muslim seluruh dunia tuh pasti ada. Jadi siapapun yang kuliah itu bisa memperkuat network itu lewat asosiasi komunitas di sini. Lalu bagaimana dengan penerimaan lingkungan di sana? I mean like masyarakat asli di sana begitu. Terhadap komunitas Islam ini. Apa ya, terkait dengan penerimaan masyarakat di sini, di setiap daerah, setiap wilayah pasti ada segi positif dan segi negatif gitu. Ada juga misalnya ada semacam isu-isu tentang Islamofobia yang memang itu tetap masih ada kayak gitu. Nah, yang paling penting tapi itu juga terus diperkuat di lingkungan akademik. Nah, jadi di lingkungan akademik itu katong di mahasiswa diperkuat untuk bagaimana memerangi isu-isu race, gender, religion, dan lain-lain. Jadi kayak ada course di lingkungan akademik yang itu bisa meng-counter isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, sejauh ini terkait dengan isu itu, apakah memang masih sering terjadi, terutama untuk rasisme ya? Ya, kalau itu pasti masih sering terjadi, Jeng, kayak gitu. Pasti saja masih terjadi. Jadi misalnya, karena di sini kayak misalnya rasis itu tidak hanya agama, tapi rasis itu terkait dengan race, ethnic, misalnya African American, Asian, atau misalnya Hispanic, Latin. Jadi kayak kalau di sini itu isunya itu isu global, karena di sini semua ras, semua etnis itu ada di sini. Jadi itu tadi sih yang paling penting adalah kamu bisa lebih aware, misalnya kemana-mana harus lebih aware, misalnya kayak ada hal-hal yang misalnya menyenangkan ya it's okay, tapi misalnya kurang menyenangkan ya udah set up batasan saja kayak gitu. Dan yang iya sih lebih aware dengan lingkungan di sekitar kita. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih mengalami hal itu, rasis atau segala macam? Alhamdulillah sejauh ini saya pernah mengalami sih, Jeng. Kayak sekarang ini kayak ya jadi kayak situasinya sekarang tuh kayak aman-aman saja sih. Jadi itu tadi kalau misalnya ya kayak katong beraktivitas misalnya kampus, apartemen, setelah kerja tugas, fokus dengan aktivitas masing-masing, ya itu pasti ya katong lebih aware dengan situasi sekitar kayak gitu. Jadi ya untuk saat ini ya belum pernah merasakan hal-hal yang kurang menyenangkan di sini. Ini terkait dengan Kak culture shock sebenarnya. Kalau ada sih Native American yang pas tahu kalau kalian jalani ibadah puasa selama kurang lebih 13 hingga 15 jam tergantung dengan musim apa yang tengah dilalui di sana. Ada yang kayak apa ya? Kalian bisa nggak sih? Ada yang menasihati kalian kayak, kok kamu bisa gitu tahan selama gitu. Yang kayak kamu jangan sampai mati kalau menahan lapar selama itu. Apa ya sebenarnya pasti kalau dari orang lain mungkin why, oh my god, are you fasting kayak gitu kan? Jadi aduh kenapa bisa sih makan kayak gitu. Jadi tapi lagi-lagi itu tadi, Jeng, karena kalau di sini itu masing-masing lagi kembali kayak pada masing-masing punya beliefs kayak gitu, masing-masing punya personal identity kayak gitu. Jadi misalnya kayak ya I'm fasting karena this is my faith kayak gitu kan. Beta punya kepercayaan, beta punya value, beta punya identitas kayak gitu. Jadi selain dari itu tidak ada juga sih kayak misalnya kayak mau tanya-tanya hal-hal yang itu bisa mempengaruhi kepercayaan atau aktivitas yang dijalankan oleh orang lain. Jadi ya
selama ini ya fine-fine saja sih, Jeng. Baik. Iya. Jadi gimana puasa di situ? Alhamdulillah lancar. Saya punya agenda berbuka puasa itu hampir setiap hari di kantor. Oh my kecuali untuk hari Jumat, karena di hari Jumat itu jadwal pulangnya sebelum maghrib kan. Jadi masih bisa lah jalani buka puasanya di rumah seperti itu. Tapi sejauh ini karena lingkungan kami yang begitu positif, teman-teman mau Muslim, mau yang Kristen juga, kita sama-sama saling memahami bahwa ini bulannya kita begitu. Dan ya udah mau Kristen mau Muslim, kalau ini udah datangnya untuk waktu berbuka puasa, kita duduk bareng dan kita baca doa bareng. Dirimu punya status, dirimu punya Instagram yang eksis berbuka puasa di mana-mana, Jeng. Oh my god. Itu aku sengaja untuk share aktivitas bagaimana menjalani rutinitas sebagai seorang jurnalis di tribunal.com, kemudian mengimbangi dengan bagaimana saya berhubungan dengan orang-orang di sekitar, kemudian dengan pekerjaan saya dan kemudian menjalani bulan suci Ramadan seperti apa. Itu juga salah satunya bisa orang bisa lihat bahwa sebenarnya ya begitulah hidup kita berat-berat banget. Ini kalau masih oke, wait, aku harus ngomong sama operator kita nih. Kalau misalnya masih ada apa sih dia kedip, mungkin pakai kamera yang di laptop aja kali. Iya. Oke, jadi Tribuners kita saat ini sedang live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian kalau mau bertanya ke Yati, boleh banget komen ya di comment section. Atau mau sekedar menyapa Yati begitu. Ada yang rindu kali ya? Boleh. Sekedar menyapa di komentarnya, atau kalian pasti punya pertanyaan yang banyak banget terhadap Yati. Boleh di dengan kuliah di Amerika, betul, tentang beasiswa yang dia ambil, ataupun tentang jurusannya. Oke, kita tadi udah ngobrolin tentang bagaimana kamu menjalani Ramadan di sana ya. Satu pertanyaan lagi terkait dengan Ramadan. Ini bagaimana nuansa apa sih dari Ramadan yang kamu rindukan selama sudah kurang lebih 10 hari ya puasa di Amerika? Ya apa ya, Jeng, nuansa yang paling dirindukan itu pasti apa ya? Nuansa menjelang pertama puasa kayak gitu kan, kayak istilahnya kepala puasa ya, itu pasti nuansa yang apa ya, misalnya kumpul dengan keluarga atau menikmati menu-menu masakan keluarga, menikmati asida, gogos, kue cara kayak gitu kan. Jadi itu yang paling dirindukan. Atau misalnya kayak malam hari tuh kayak apa ya, kayak keluar rumah sudah bisa pergi sholat taraweh, sudah bisa pergi malam, dan banyak hal sih sebenarnya yang apa ya, yang bisa nuansa Ramadan di Indonesia yang apa ya, yang itu sangat-sangat dirindukan kayak gitu sih. Iya, pastinya sih. Kadang juga meskipun kayak misalkan saya menjalani bulan suci Ramadan ini di perantauan pastinya, meskipun masih di kota Ambon, Indonesia juga, tapi lagi-lagi berkumpul dengan keluarga, merasakan bagaimana kita riuh di dapur ya sambil memasak masakan buka puasa itu yang kemudian kita rindukan begitu. Jadi kita saving rindu kita itu nanti di
akhir Ramadan yang biasanya kita mudik begitu di 2 hari jelang Lebaran atau sehari jelang Ramadan untuk bisa berkumpul kembali menikmati sisa Ramadan itu bersama dengan keluarga kita. Nuansa-nuansa itu sih yang kemudian kita rindukan. Saya yakin pasti bahwa teman-teman yang ngekos, yang rantau, meskipun masih dalam di Indonesia sendiri pasti kangen suasana itu. Karena jangan di Amerika ya, di Indonesia saja kita dengan daerah kepulauan sebanyak ini, provinsi 34, di masing-masing daerah itu punya tradisi yang berbeda-beda. Ketika sudah datang ke Ramadan, tradisi bangun sahur pun di daerah masing-masing itu ada yang berbeda gitu. Ada misalkan kayak di daerahku mereka bangun sahur pakai alat musik seadanya. Di kota Ambon juga setelah tarawih itu ada yang main bola api. Seperti itu. Jadi tradisi itu yang hanya datang sekali di Ramadan. Nah, biasanya kalau di sini itu ya pasti kadang hal-hal seperti itu juga kadang mempengaruhi atau punya kesehatan mental. Kayak Really? Stress, bisa bisa aduh kayaknya kita kangen ini deh, kayaknya kita kangen ini. Nah, kadang the best way adalah misalnya bangun lagi hubungan dengan teman-teman muslim di sini kayak gitu. Jadi misalnya kayak kemarin itu kumpul dengan teman-teman dari Indonesia atau bikin buka puasa bersama atau makan bareng, menikmati menu-menu Indonesia kayak gitu. Jadi itu bagian dari mengobati rasa rindu, mengobati gimana sih bisa mengurangi atau punya misalnya rasa keinginan akan suasana Lebaran di Indonesia kayak gitu sih. Jadi ya itu tadi yang namanya kampung halaman Indonesia, tetap ya kampung halaman. Betul sekali. Ini kampung halaman ya, kita tumbuh, kita lahir, tumbuh dan besar di sana. Suasana itu yang pastinya akan kita rindukan di mana berada. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan merantau ke daerah baru itu sangat memperluas baik knowledge kita, jaringan kita, perkembangan diri kita juga jauh akan lebih berkembang. Seperti itu. Oke, ngomongin tentang kuliah kamu deh. Meskipun kita udah pernah ngobrol ya di obrolan sebelumnya, tapi ini buat Tribuners yang mungkin baru bisa menyaksikan kembali ya Siki di layar monitornya Tribun Story hari ini. Mungkin kita bisa flashback sedikit terkait dengan perkuliahan kamu di University of Rochester. Ini seperti yang kita tahu bahwa kamu merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP ya. Tahun berapa, Beb? Tahun 2018. Tapi kuliahnya itu 2021. Oke sih. Berarti pada saat itu kamu harus menunggu beberapa tahun lagi agar bisa berangkat di tahun 2021 ya, karena pas di 2020 itu kan COVID-19 dan itu semuanya struggle. Mau kemana-mana juga bisa. Boleh ceritakan sedikit saja perjalanan kamu sampai tiba di Rochester. Iya, jadi jadi beta dipanding oleh LPDP, oleh itu Kementerian Keuangan, adalah bagian cabang dari Kementerian Keuangan. Nah, jadi waktu itu tesnya itu ya apply itu 2018 dan lolosnya itu 2019 kayak gitu. Nah, jadi pada prinsipnya adalah beasiswa LPDP itu misalnya kayak katong lolos ya, jadi misalnya kayak lolos beasiswa, tapi katong juga harus persiapkan tahap-tahap selanjutnya. Jadi pemerintah itu siap memberikan funding, tapi katong juga harus menunjukkan efforts, menunjukkan usaha untuk gimana sih bisa lolos di kampus-kampus luar negeri, untuk khususnya di Amerika Serikat kayak gitu. Jadi pada saat apply dan setelah lolos, ternyata katong juga harus menyiapkan misalnya standar-standar requirements yang dibutuhkan oleh kampus, misalnya dari segi IELTS, CV, personal statement dan lain-lain. Nah,
Jadi pada saat itu setelah lolos, Katong lagi move ke Jakarta untuk ikut pelatihan pengayaan bahasa. Jadi pelatihan pengayaan bahasa itu adalah untuk pengembangan kapasitas, bagaimana Katong bisa tes IELTS, bagaimana Katong bisa tes IELTS yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh kampus, kayak gitu. Nah setelah tes, jadi dari tes sambil tes IELTS itu juga itu sambil research kampus, misalnya beta S1-nya bahasa Inggris, tapi S2-nya kayaknya beta pengen fokus kayak pendidikan anak-anak kayak gitu, pendidikan anak-anak. Ya udah research kampus lagi, kira-kira kampus di Amerika Serikat yang punya terkait dengan early childhood education itu di mana saja sih, kayak gitu. Selain itu Katong bisa cek juga persyaratan yang dibutuhkan oleh kampus. Ada kampus-kampus di Rochester yang dia punya standarnya itu tinggi, ada kampus itu juga yang dia tidak terlalu berpatokan pada misalnya IELTS, it's okay. IELTS misalnya IELTS 6 atau IELTS berapa, yang penting dong fokus pada penilaian secara keseluruhan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak berkeinginan untuk kuliah di Amerika, dari sekarang itu sudah bisa research kampus, misalnya mau jurusan apa saja, karena kampus-kampus di Amerika itu tidak semua jurusan itu ada di satu kampus kayak gitu. Jadi misalnya bisa juga jurusan ini tidak ada di kampus yang lain kayak gitu. Jadi harus perbanyak misalnya dirimu tertarik dengan dunia broadcast atau dunia jurnalis, dirimu bisa search di sini kampus-kampus yang itu ada jurusan-jurusan jurnalis. Dirimu juga sudah bisa planning, kira-kira beta pengen internship di mana sih misalnya. Beta pengen internship di misalnya CNN atau di mana misalnya. Berarti dalam satu semester ini beta sudah harus punya taktik gimana beta bangun network dengan orang-orang di media-media tertentu kayak gitu. Jadi itu sih kayak gitu sih. Jadi sistem perkuliahan di sini kayak gitu. Jadi bisa mempersiapkan persyaratan, bisa mempersiapkan apa yang target goals, apa yang harus beta capai, apakah beta ingin merasakan dunia kerja di sini atau seperti apa kayak gitu. Kalau mau dilihat dari latar belakang satu itu kan pendidikan bahasa Inggris. Apakah pasti relate dengan jurusan yang kamu ambil di Rochester ini? Iya, karena di sini jurusannya itu ada kayak semacam fakultas gitu kayak gitu. Jadi sebenarnya namanya Warner School of Education. Nah, jadi sekolah itu dia mencakup dengan teaching dan kurikulum. Teaching dan kurikulum itu di dalamnya tuh ada macam-macam. Ada untuk TESOL, ada untuk jurusan sains, ada untuk anak-anak, itu semuanya ada. Nah, ada juga human development. Nah, human development itu fokus untuk pekerjaan social worker misalnya. Nah, jadi banyak hal yang Katong bisa pelajari di sini dari segi dari segi framework untuk pengajaran anak-anak dan lain-lain. Jadi itu sih enaknya, karena di sini dia lebih fokus untuk memperkuat fondasi Katong punya fondasi keilmuan untuk terlibat dalam dunia praktek. Oke. Lalu bagaimana dengan jurusan yang kamu ambil nih ya? By the way, Jeng, I cannot see your. Dia nggak bisa lihat aku. Wajah kamu masih terpampang di layarnya Tribuners. Oke, no problem. Oke. Gitu. Jadi ini pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kamu merasa penting bahwa jurusan kamu ini penting untuk diambil di kampus ini? Ya, itu penting banget karena di kampus ini dong menyediakan sekali banyak hal course yang berhubungan dengan child development kayak gitu. Jadi Katong bisa mempelajari banyak hal terkait dengan perkembangan anak, mulai dari for classroom instruksi dalam kelas, atau dari keluarga, atau dari dukungan dari segi pemerintah juga kayak gitu. Jadi course yang disediakan tuh banyak sekali, mencakup literatur anak, mencakup
pembelajaran dan apa ya, perkuat identitas anak itu banyak banget di sini. Jadi ya bagi beta itu sangat penting untuk dieksplor lebih dalam. Sebelum mengambil jurusan ini ya, pasti kamu melalui berbagai pertimbangan, berbagai penelitian mungkin kecil yang kamu lakukan, kemudian sampai pada keputusan bahwa aku perlu nih mengambil jurusan ini untuk memperbaiki sistem pendidikan terhadap anak misalnya. Iya, jadi sebelumnya juga mungkin beta bergerak di social work ya. Jadi sebelumnya kan bergerak di non-profit, bekerja dengan anak, bekerja dengan isu perubahan iklim dan lain-lain. Jadi dari research, dari pengalaman research di lapangan terkait dengan perkembangan anak, memang hal yang paling penting adalah faktor kesuksesan seseorang itu ditentukan pada early childhood education. Kayak gitu, ditentukan pada pendidikan anak usia dini. Jadi kebanyakan ya dari research yang kita lakukan, kebanyakan memang faktor orang tua itu juga belum aware. Orang tua dari segi keluarga juga belum sadar tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Jadi mungkin dengan kata lain, kalau misalnya sekolah SD, sekolah SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi itu masih menjadi prioritas utama. Tapi kalau untuk early childhood itu belum. Padahal pada tahap perkembangan anak itu, misalnya kayak pada usia 4 tahun, itu anak sudah harus diajarkan gimana sih dia mempunyai self-management. Dia mempunyai kemampuan leadership. Gimana dari segi dia punya semacam kemampuan self-awareness yang itu bisa mengarahkan dia untuk mencapai kesuksesan akademik di masa depan. Kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa diarahkan, Jeng. Anak-anak bisa diperkuat dengan sains, anak-anak bisa diperkenalkan dengan arahkan mereka dengan hal positif, misalnya menggunakan gadget yang itu tadi, Jeng. Jadi in a positive way. In a positive way, dan banyak hal yang perlu dikembangkan sih sebenarnya di lingkungan anak usia dini. Baik. Kalau di provinsi Maluku sendiri ya, terutama di daerah kita ini, perkembangan pendidikan anak childhood development di daerah kita itu seperti apa kamu lihat? Kalau beta kaji dari research sebelumnya itu adalah mungkin dari segi infrastruktur yang fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan. Nah, di satu sisi juga untuk Maluku misalnya katong diperhadapkan dengan sebagai provinsi kepulauan kan, Jeng. Jadi akses dari satu provinsi ke provinsi yang lain itu juga mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah-daerah. Misalnya dari satu sisi dukungan dari pemerintah itu juga harus diperkuat, misalnya dari fasilitas pendidikan, misalnya fasilitas di ruangan atau misalnya media pembelajaran, tools, buku, ada juga hal yang paling penting. Belum lagi tenaga pengajarnya. Ya, peningkatan kapasitas guru kayak gitu misalnya. Nah, misalnya kalau di Amerika sini, kalau misalnya untuk early childhood education itu dirimu harus misalnya S2 Magister. Nah, belum lagi katong sudah S2 Magister, katong juga harus dituntut untuk harus certified in teaching. Jadi jadi certified. Kalau di kita kan misalkan di S1 selain ijazah S1 ada juga ijazah apa sih? Aku nih distract sama produser. Oke. Itu ya, seperti itu ya. Jadi harus ada sertifikat untuk teaching tadi. Ya, jadi sertifikat teaching itu jadi setiap negara bagian dengan dia punya standar kan. Jadi misalnya kayak beta di New York State, beta harus misalnya untuk melanjutkan untuk teaching certificate itu berdasarkan standar yang sudah ditentukan di New York di sini. Jadi harus ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk bisa terjun langsung ke dalam lingkungan early childhood. Luar biasa sih. Mengambil satu jurusan yang sudah melalui pertimbangan yang mana persoalannya diangkat dari daerah kita. Ini juga saya sudah bisa membaca bahwa
begitu kamu memutuskan untuk mengambil jurusan ini, hal yang ingin kamu ubah dari atau hal yang ingin kamu kembangkan dari daerah kita ini khususnya terhadap pendidikan anak usia dini ini kita menaruh harapan ini tidak berat kita bebankan di pundak kamu, tapi dengan apa visi kamu, dengan apa yang kamu ingin kembangkan dari diri kamu, kemudian dengan tujuan kembali dan kemudian mengabdi di daerah terkait dengan persoalan-persoalan yang sudah kamu kemukakan tadi, itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa yang patut untuk dicontohi oleh calon-calon para scholarship hunters jika mereka ingin mengambil sebuah jurusan. Tidak hanya tren misalnya. Oke, benar banget, Jeng. Jadi, beta kaji hal yang paling penting mungkin diperkuat dari segi kebijakan, Jeng. Ya, jadi kalau misalnya kayak pemerintah memperkuat dari segi kebijakan, itu pasti ada alokasi anggaran misalnya. Alokasi anggaran khusus yang itu diperuntukkan hanya untuk pendidikan anak usia dini. Nah, jadi alokasi anggaran itu bisa untuk misalnya peningkatan kapasitas guru, penyediaan layanan infrastruktur dan lain-lain kayak gitu, atau misalnya penyediaan fasilitas di kelas. Nah, dan yang paling penting lagi adalah mungkin betul lebih fokus untuk gimana anak-anak itu harus lebih tumbuh dengan percaya diri, kayak gitu kan. Anak-anak harus mempunyai self esteem yang kuat. Jeng, kamu pernah nggak sih kayak berpengalaman kecil-kecil kayak katong lihat, dia itu cantik ya, dia itu kulit putih ya, dia itu kulit ini. Nah, itu berarti katong masih kurang punya kepercayaan diri, katong punya self esteem tadi ya. Ya, katong punya self esteem itu masih ini. Jadi yang paling penting itu tadi, guru-guru harus memperkuat identitas anak, anak-anak harus bangga dengan dong punya warna kulit, dong punya rambut, anak-anak harus lebih bangga dengan dong punya budaya kayak gitu. Dan semperulah, dia itu putih ya, wah kita mau kayak itu karena itu tadi kadang anak-anak juga dihadapi dengan hal-hal bully yang itu juga mempengaruhi dong punya rasa kepercayaan diri. Jadi itu sih betul. Karena salah satu yang menurunkan self esteem kita adalah lingkungan yang tadinya bullying tadi kemudian menurunkan self esteem kita dari sejak usia dini, dan itu akan terbawa-bawa hingga nanti kita berkembang dari satu level ke level yang lain. Itu juga akan mempengaruhi perkembangan pengetahuan kita dan juga lingkungan kita, jaringan kita jadi terbatas karena ketidakpercayaan diri tadi. Iya, benar banget. Saya pikir di masa kita, di zaman kita, early childhood kita itu pernah mengalami yang namanya bully, tapi kita tidak menyadari di zaman itu dengan sebutan perundungan dan segala macam, kita mengalaminya dengan di lingkungan yang kuno tadi, itu yang kemudian masih terbawa-bawa. Hanya saja kita ada sebagian orang yang kemudian menjadikan itu sebagai kekuatan dan mampu keluar dari circle itu. Namun ada orang yang berkembang dengan pengalaman yang dark tadi. Itu yang kemudian menurunkan self esteem-nya sampai lingkungannya pun dipersempit, pengetahuannya benar banget, Jeng. Benar banget. Tidak di-expand something. Iya. Jadi memang pendidikan untuk anak usia dini bukan hanya dia harus jago matematika misalnya, atau bukan hanya dia harus jago di mata pelajaran misalnya, tapi bagaimana mengembangkan karakternya dia untuk dia bisa berbaur, karena at the end of the day meskipun anak saya memang dia adalah anak saya seperti itu, tapi at the end of the day dia juga milik society, di mana dia harus berkecimpung di dunia sosial, bertemu dengan orang-orang. Ketika pengetahuan dasar atau pendidikan dasar itu tidak diperkuat, maka dia tidak akan mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungannya dia gitu. Ini yang bisa terbaca apa yang akan kamu rancang dalam perencanaan pendidikan kamu, yang berdasarkan apa yang tadi sudah kamu jelaskan, bahwa di Rochester menawarkan mata kuliah ini dengan fasilitas seperti ini. Kita sudah membayangkan jika saja banyak lulusan
yang mengambil early childhood education ini akan memperkaya atau memperkuat fondasi pendidikan kita sejak dini seperti itu deh. Jadi I salute you for taking this this measure. Okay. Baik, Tribuners. Yeah. No worries, anytime. Jadi Tribuners, kita masih live ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Terima kasih buat kalian yang masih stay di layar monitornya untuk menyaksikan live Tribuners Story saat ini dengan Yati Kasuki dari Rochester, Amerika Serikat di sana, dan juga saya di studio tribunalpon.com. Kita ke kolom komentar. Yati, di sini sudah ada yang berkomentar, ada pertanyaan juga. Saya ke Facebook fanpage ya. Akun dengan nama Tari Tuasikal. Hai Tari, boleh disapa dengan Tari. Dia bertanya, ini terkait dengan pembahasan Ramadan sih. Mau nanya Kak, hal produktif apa saja yang dilakukan selama Ramadan di sana? Boleh dijelasin? Mungkin tadi udah di-mention beberapa, tapi kamu boleh list lagi. Apa aja yang kamu lakuin di Rochester selama Ramadan? Iya, jadi thank you Tari. Jadi hal paling penting itu adalah fokus ke katong punya personal development kayak gitu, fokus untuk pengembangan diri kayak gitu. Jadi at least kadang bulan puasa itu bikin katong kadang mager, malas gerak. Nah, yang paling penting adalah at least mau tidur atau ya misalnya mau tidur hari ini katong sudah bisa set up manage waktu, katong sudah bisa keep journaling, tulis jurnal apa-apa saja sih yang katong mau lakukan untuk besok kayak gitu. Kalau beta terbiasakan kayak gitu, jadi biasanya beta membuat jurnal, misalnya tidur misalnya kayak sebelum puasa misalnya bangun jam 7, tapi kayaknya bulan puasa ini kayaknya bangun jam 8 atau bangun jam 9 kayak gitu. Tapi at least pada setelah itu aktivitas apa sih yang bisa katong lakukan, aktivitas misalnya mulai dari email, lihat email, baca email, atau misalnya baca buku, atau misalnya ini. Jadi di setiap jam itu ada hal-hal yang katong bisa fokuskan. Misalnya jam sekian waktu sholat, jam sekian misalnya dengar ngaji, atau dan ya itu sih yang jadi fokus itu pada lebih ke time management, jurnal, untuk bisa set up katong punya goals yang katong capai untuk tahap selanjutnya. Tapi benar sih, sepakat kalau di selama Ramadan itu time management kita tuh jadi semakin teratur begitu. Jadi apa yang sudah kita jadwalkan untuk daily routine kita itu bisa stick to the schedule begitu ya. Bisa straight to the point, bisa terus bisa malamnya itu mungkin bisa refleksi, bisa lihat lagi, hari ini kira-kira aktivitas apa saja ya yang beta sudah lakukan, checklist lagi, mungkin besoknya tuh bisa bisa lebih progress lagi. Kayaknya hari ini beta harus komunikasi dengan advisor, dengan pembimbing, atau beta bisa set up misalnya setelah wisuda beta lakukan ini, setelah ini beta lakukan ini, kayak gitu. Jadi apalagi sekarang tuh kayak mengalami panik-panik menjelang wisuda, jadi banyak hal sekali yang memang harus dipersiapkan. Mulai dari mental ya. Iya. Ini rencananya kamu bakal wisudanya kapan? Jadi pertanyaan klasik tapi tolong. Iya, kalau wisuda bulan depan sih, tanggal 13 Mei sudah wisuda. Excited to hear that. Ya, menyelesaikan mungkin hanya 1,5 tahun di sini, tapi itu tadi senang sekali karena semua bisa selesai on time. Oh, cool. I'm so proud of you. Thank you. Oke, masih dari Tari lagi, semoga selalu sehat di Amerika, Kak, kata dia gitu. Thank you, Terima kasih, Tari, untuk komentar dan juga pertanyaannya di Facebook fanpage. Saya melaju ke kanal YouTube, apakah ada pertanyaan di kanal YouTube? Oke, Day. Ya, terakhir nih, Yati. Di bulan suci Ramadan ini apa sih yang kamu ingin Tuhan jabah dalam waktu dekat begitu? Pertanyaan dalam banget ya. Apa ya, Jeng? Sekarang hal yang lebih yang lebih mungkin yang lebih diijabah atau apa itu mungkin lebih kayak kita punya target misalnya dari segi karir, dari segi ini, jadi
apalagi ketemu perempuan kan Oh Jeng. Jadi ya. hal yang paling penting adalah harus lebih independen secara baik itu secara finansial, secara apapun itu hal paling penting adalah harus independen sebagai perempuan. Jadi sebelum misalnya target planning A atau planning B atau misalnya mau apapun itu, yang penting dari segi finansial dan lain itu harus benar-benar sudah di set up dengan baik kayak gitu sih Jeng. Iya. Jadi ya mungkin bisa kerja akhir ini atau mungkin balik ke Indonesia sudah bisa dapat ini atau ya. Tapi kalau rencana kamu sendiri gimana? Apakah memang harus stay di Amrik untuk memperdalam atau mungkin at least implementasikan ilmu kamu sebelum benar-benar mencoba di Indonesia? Sekarang kita punya dua opsi sekarang kayak gitu Jeng. Jadi ada planning. Nah, di sini jadi beta punya visa di sini itu kan visa students, visa F1. Nah, jadi misalnya kayak beta punya planning adalah beta mau memperpanjang lagi beta punya visa untuk stay 1 tahun untuk bisa memperdalam keilmuan di sini di dunia kerja itu beta harus urus yang namanya optional practical training. Kayak gitu, namanya OPT. Nah, jadi OPT itu katong harus mengirimkan katong punya data-data ke pemerintah federal, katong punya paspor, katong punya hal-hal ke pemerintah, ada biaya yang harus katong bayar, kayak gitu. Jadi sekarang masih dalam ongoing proses. Ya, semoga semua diperlancar, karena itu memang butuh waktu 3 bulan, semacam 3 bulan kayak gitu. Jadi ya, itu sih. Butuh kesabaran untuk proses itu. Betul, memang membayangkan saja, apalagi berurusan dengan pemerintahan dan juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pemerintah di sana itu bukan sesuatu yang mudah, tapi pastikan itu butuh waktu 3 bulan, Jeng. Itu tidak mudah memang kalau dibayangkan, tapi kamu sendiri sudah bertekad untuk melakukan hal itu dan semoga dipermudah aja di setiap prosesnya. Kami dari Ambon, khususnya tribunambon.com, mendoakan yang terbaik buat kamu di sana. Semoga segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu. Semoga Ajeng dirimu sukses, Tribun juga semakin sukses. Thank you so much for having me. Oh, we are very happy for having you. Dan kamu juga nggak bosan-bosan untuk menerima meskipun ditodong pas mendekati hari. Memang kata dirimu tuh suka nodong. Gini Ben, karena terlalu banyak hal mungkin ya yang harus diurusin. Jadi ya mungkin karena sibuk agenda buka puasa banyak, agenda ini banyak hal jadi Iya, jadi senang. Pokoknya saya pribadi itu sangat senang sekali karena I have you, siapa yang dimana ketika kita butuh sebagai narasumber misalnya atau with my pleasure. You're always available, dan itu salah satu poin plus buat tribunambon.com sih. Jadi thank you. Pokoknya apapun yang kamu jalani di sana, kembangkanlah dirimu. Thank you so much. Lupakan sayapmu. Whatever you too. Bisa diimplementasikan. Tuhan kasih yang terbaik buat kamu. Apalagi di Ramadan ini kan doa kita kalau di tempat-tempat terus. Semoga Allah bisa memberikan kemurahan-kemurahan itu buat kita semua. Amin. Thank you, Ajeng. Thank you so much. I hope you have a wonderful day. You too. Bentar lagi kan sudah waktunya untuk beristirahat kan di sana. Kita baru mau memulai hari ini. Di sini jam berapa? Mungkin jam 10 atau jam 11 Jeng? 11 malam. Iya, dan kita di sini sudah hampir setengah 12 siang. Itu artinya kita sudah menjalani hampir setengah hari nih ya. Dan menjalani bulan suci Ramadan ini banyak banget
cobaannya ya guys ya. Namun saya juga doakan buat dari segi fisik. Betul. Emotional ini yang paling penting adalah secara emosi. Karena ketika emosi kita tidak stabil itu bisa saja mengganggu ke kesehatan kita begitu, tubuh kita. Karena we have to have peaceful mind. Dan itu akan keluar terpancar ceria. Of course. Yang paling penting itu adalah mindfulness. Atau bisa set up our daily routine. Mungkin bisa yoga atau bisa apapun itu atau bisa lakukan. Iya. Tapi aku selama Ramadan sih mengurangi aktivitas fisik sih. Mungkin nanti setelah Ramadan. Karena memang benar-benar udah nanti setelah Ramadan aja deh kita fokuskan lagi untuk itu berolahraga dengan rutin. Oke. Jangan lupa kalau sahur makan makanan yang kurangi makanan berminyak dan thank you Jeng. Oke. Sampai ketemu lagi Jeng. Bye. Terima kasih ya Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan salah satu penerima beasiswa LPDP asal Maluku yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di University of Rochester, Amerika Serikat, dan bentar lagi akan wisuda. Kita doakan rame-rame biar semua prosesnya itu dilewati dengan penuh sukacita dan hari kemenangan itu pasti akan dimiliki oleh semua orang. Oke, saya Ajeng Hatalea dan juga narasumber kece saya Yatika Suki. Kita pamit, akan jumpa lagi di tema-tema berikutnya dan juga narasumber kece lainnya. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.